Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri atas nama Muhammad Thohir, SPD MPD, sebagai dosen tadris matematika di Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami dipercaya untuk memberikan pembelajaran atau diskusi dengan mahasiswa terkait dengan meresum artikel ilmiah terkait dengan matematika faraid dan zakat. Sebagai pendahuluan, nanti kami akan memberikan sedikit materi tentang komponen-komponen artikel ilmiah, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kemudian meresum dan daftar pustakanya bagaimana. Sehingga siswa nanti kami akan memberikan LKS, semacam kerja kelompok siswa, kerja diskusi siswa, di mana nanti tugasnya untuk meresum artikel baik dari kelompok 1, 2, dan 3, bahkan 4. Nanti akan terjadi beberapa kelompok. Salah satu artikelnya, topiknya ada tentang matematika faraid, juga ada matematika zakat, maka juga ada di kelompok berikutnya matematika faraid dan zakat. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggali ilmu tentang artikel ilmiah, bagaimana judulnya, bagaimana isi artikel itu sendiri, sehingga nanti siswa bisa mempraktikkan pengetahuannya tentang artikel yang diresum. Apakah nanti artikelnya baik atau tidak, baru nanti pada akhir pertemuan ini akan didiskusikan oleh semua kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 akan mempresentasikan masing-masing hasil resumnya. Sehingga kalau ada diskusi tentang terkait dengan hasil resuman, nanti akan kami diskusikan kembali bagaimana mewujudkan atau melahirkan artikel baru tentang artikel yang diresum oleh mahasiswa, oleh kelompok mahasiswa tersebut. Tujuan yang kedua, agar mahasiswa juga bisa menyusun artikel yang berkualitas, sehingga nanti artikelnya bisa dipublis di jurnal terakreditasi minimal Sinta 4, lebih-lebih bisa ke Sinta 3, ke Sinta 2, bahkan ke jurnal terindeks Scopus. Karena lahirnya dari mata kuliah matematika faraid dan zakat sejak tahun pertama tadris ada, tahun pertama mahasiswa tahun pertama sudah melahirkan 2 artikel Scopus terkait tentang matematika faraid dan zakat. Pada tahun berikutnya juga menghasilkan terbit di jurnal Sinta 3. Kemarin juga ada beberapa yang terbit di jurnal Sinta 4. Bahkan untuk kali ini kami usahakan kembali agar mahasiswa artikelnya bisa terbit di Sinta 2, bahkan juga bisa terbit ke jurnal Sinta 1, yakni bisa jurnal yang terindeks Scopus, baik jurnal yang ada di dalam negeri maupun jurnal yang ada di luar negeri. Mahasiswa nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya untuk diskusikan oleh kelompok lain, sehingga dengan demikian akan saling bertukar pikiran. Hasil resum kelompok 1, hasil resum kelompok 2, hasil resum kelompok berikutnya, mana yang sesuai dengan petunjuk ILKS, mana juga yang perlu ada perbaikan, sehingga
Dengan demikian, mahasiswa juga bisa menganalisis. Ini materi untuk pertemuan berikutnya, menganalisis artikel ilmiah terkait dengan matematika faraid dan zakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti proses pembelajaran yang kami lakukan mulai dari pendahuluan, mulai kemudian isi diskusi, kemudian dari hasil resum dipresentasikan di depan kelas. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana, nanti kami dibahas di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih berkahnya pelajaran mata kuliah matematika faraid dan zakat, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran yang pertemuan keempat ini, coba kita ulang kembali pertemuan yang sebelumnya terkait dengan furudul muqaddarah untuk masing-masing ahli waris, di mana masing-masing bagian di situ juga sudah tertera. Ada yang 2/3, ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang 1/6, dan ada yang 1/8. Kita lihat pada suatu kasus, ya, di mana yang kemarin sudah kita tampilkan, kita sudah bahas, seorang perempuan atau istri meninggal dunia dengan diwaris seorang ibu, seorang suami, seorang ibu, seorang ayah, dan 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 192 juta. Bagaimana penguraiannya? Jelas ada ahli waris yang ditinggalkan, ada suami, ibu, dan ayah, dan beberapa anaknya, 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Masalahnya ini adalah semua anaknya. Ini bagiannya berapa? Seperempat. Yang ini? Seperempat. Yang ini? Seperempat. Berarti KPK-nya adalah 12. Sehingga ini 12 bagi 4, 3, 12 bagi 6, 2, sisanya 5. Ya, itu yang sudah dibahas kemarin. Termasuk juga ada cara alternatif yang kedua, bagi-baginya sesuai dengan yang warna-warna biru. Ini bagian sebesarnya, sehingga kalau ditotal semuanya adalah pas 192 juta. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini ya, langsung dibagi menjadi, yang 12 langsung dibagi 4, langsung dibagi 6, langsung dibagi 6, sehingga totalnya sama dengan yang tadi. Nah, untuk kali ini kita akan mereview artikel ilmiah yang terkait dengan matematika faraid dan zakat yang sedang kita telah setelah ini atau review adalah tentang nisab zakat. Artikelnya ini dari artikel Inomatika, dari jurnal Inomatika, di mana judulnya adalah nisab zakat fitrah dalam pembagian perbandingan senilai. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mereview artikel ilmiah. Tugas-tugasnya ada beberapa tugas yang nanti mahasiswa dapatkan. Yang pertama adalah meresum artikel ilmiah yang terkait dengan matematika faraid atau zakat. Yang kedua, tugas yang kedua terkait dengan materi ini adalah menganalisis artikel ilmiah. Tugas yang ketiga adalah menyusun artikel ilmiah, yang pada akhirnya menjadi tugas akhir di mata kuliah ini. Untuk kali ini materinya adalah meresum artikel ilmiah. Ilmiah tentang faraid dan zakat.
faraid dan zakat. Kita lihat dulu, kita analisis dulu satu contoh artikel ilmiah dengan judul ini zakat fitrah dalam pembelajaran perbandingan senilai. Yang pertama tentunya bagian abstraknya. Ini bagian awal. Kalau bahasa ilmiahnya adalah introduction, bagian pendahuluannya. Di sini ada pengantar awal, di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya apa? Oke, yang kedua ini metode. Di sini ada jantung penelitian itu ada di sini di metode. Bagaimana kita meneliti suatu kasus tertentu, banyak sekali yang data yang kita dapatkan, tapi kalau metodenya juga bervariasi maka akan menghasilkan beberapa artikel ilmiah. Makanya di sini dinamakan jantung ilmiah. Yang ketiga adalah hasil penelitian atau researchnya di sini, kemudian juga ada discussionnya dan kesimpulannya. Kalau bahasa ilmiahnya itu nanti akan disebut dengan imrat, ya. Oke, untuk lebih jelasnya artikel atau artikelnya saya buka dulu ya, yang asli di sini. Ini yang asli artikelnya, penulisnya adalah Yudi Yunika Putra Adi Saputra. Nanti form reviewnya sudah saya sediakan, boleh menggunakan kertas yang ada di LKS nanti atau ditulis di kertas yang kalian sediakan. Ini sudah ada form-formnya, mata kuliahnya tentang matematika faraid dan zakat, namanya silakan sebutkan semua anggotanya, NIM-nya berapa, judul artikelnya apa, nama jurnalnya apa, ISSN-nya apa, volumenya berapa, nomornya berapa, halaman berapa, tahunnya berapa, nama penulisnya siapa, tanggal terbitnya berapa, kemudian sebutkan juga tujuan penelitiannya apa, subjek penelitiannya, metode penelitiannya, kemudian juga bagian-bagian yang terpenting adalah tentang variabel dependentnya apa, alat yang diukur dengan variabel dependentnya apa, kemudian juga variabel independen dan hasil penelitiannya apa, sebutkan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bila tidak ada lampiran silakan ditambahkan lampiran. Oke, apa ada pertanyaan untuk kegiatan kelompok ini? Belum ada. Belum ada. Monggo silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah dibagi pertemuan sebelumnya. Silakan. Tugasnya setelah ini saya bagikan pada setiap kelompok. Silakan memutar seperti kelompok sebelumnya. Langsung mutar aja kursinya semuanya. Ayo. Iya. PS-nya. Jadi kelompok berapa? 1 ya? Kelompok 1 itu artikelnya. Kita dulu gambar durasinya. Ini ya. Kelompok berikutnya. Nah, silakan disilakan untuk artikel ilmiah kelompok 1 ini miliknya siapa kemarin? Nomor 1 mana kelompok 1? Pak Waris ini kan? Iya. Yang kelompok 2 materinya apa? Pengaruh zakat. Dan zakat. Peran zakat sebagai pendorong. Oke. Yang kelompok 3 ini ya, yang kelompok ini kan ini yang paling besar. Perhatikan di layar dulu, ada 2 artikel yang
kalian besok itu berasal dari artikel ilmiah kakak kelas kalian. Yang pertama, artikel yang jadi ini berasal dari kakak kelas kalian. Hak waris bagi anak hasil zina dalam kajian ilmu matematika dan hukum Islam. Ini miliknya kakak kelas kalian yang angkatan pertama. Artikel yang kebetulan juga dari kakak kelas kalian ini judulnya keterampilan mencari masalah faraid ditinjau dari kemampuan matematis mahasiswa. Ini juga punya kakak kelas kalian, silakan divisum sesuai dengan petunjuknya. Saya kasih waktu selama 15 menit. Silakan. Boleh menggunakan kertas yang sudah ada. Oke, silakan. Boleh menggunakan kertas yang sudah ada. Silakan, atau menggunakan kertas LKS yang disediakan itu tadi, ya. Ayo, waktunya sudah 15 menit. Saya dipersiapkan untuk dipresentasikan masing-masing kelompok. Untuk yang kelompok sudah siap, silakan maju untuk mempresentasikannya. Silakan. Kelompoknya Wiwit ya, Wiwit ya. Silakan, ini yang kalian sudah lakukan. Silakan dipresentasikan di depan. Semua kelompoknya maju, tidak ada salah. Ya. Atau perwakilan atau semuanya? Semua. Ayo silakan semuanya. Nanti biar saling membantu. Ayo silakan. Yang lainnya bisa membantu. Kemudian yang berarti silakan. Ada yang presentasikan, ada yang mengendalikan di sini, silakan. Di rumahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Keterampilan Memecahkan Masalah Faraid ditinjau dari kemampuan matematis mahasiswa. Volume dan halamannya untuk jurnal ini volumenya 13, nomor 1, halaman 40 sampai 51. Tahunnya tahun 2022. Penulisnya yaitu Agnes Ayu Utami Kamulia, Muhammad Thohir, Helvi Dian Safitri, dan Umi Roshida. Untuk reviewnya ada Ati Indah Malika, Hamlatul Karimah, dan Wiwin Wahyuni. Tanggalnya tanggal 26 Februari 2024. Oke, silakan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini. Karena tadi Bapak menjelaskan bahwasanya kita dapat menemukan tujuan penelitian itu dari abstrak. Berhubung di sini abstraknya itu tidak menjelaskan tujuan penelitian, maka kita bisa menemukan tujuan penelitian itu pada pendahuluan. Di mana kita bisa buka halaman 42 di paling belakang, di situ kita menemukan tujuan penelitian, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemampuan matematis mahasiswa dalam memecahkan masalah faraid berdasarkan tingkat keterampilan berpikir kreatifnya. Kemudian, subjek penelitian yang digunakan ini adalah sebanyak 3 mahasiswa Universitas Ibrahimi semester 6, di mana metode penelitian digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Definisi operasional variabel dependen yaitu keterampilan memecahkan masalah faraid, di mana keterampilan adalah informasi yang ada di luar individu yang perlu ditelaah secara mendalam dengan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Kemampuan kognitif didefinisikan sebagai proses kognitif yang dipecah menjadi langkah-langkah yang dapat diamati, yang kemudian digunakan sebagai pedoman untuk berpikir. Oke, coba semuanya diperhatikan apakah benar variabel dependennya itu tentang keterampilan memecahkan masalah faraid. Coba semuanya diperhatikan, coba dibuka artikelnya sampai judulnya tadi. Keterampilan memecahkan masalah faraid ditinjau dari kemampuan matematis mahasiswa.
yang ini kan ya? Iya Bapak. Coba kira-kira benar nggak variabel dependennya itu apa di sini? Keterampilan. Masalah Faraid. Ada yang mau komentar silakan. Ada yang mau berkomentar teman-teman? Atau kelompoknya yang mau membantu gimana? Mungkin dari teman-teman, Teman-teman yang lain, dari kelompok lain. kemampuan matematis mahasiswa. Ayo. Ada komentar benar atau salah atau gimana, atau bahkan Pak, menurut saya ini ternyata bukan dependen tapi dependen gimana? Variabel dependen itu apa sih? Benar enggak itu kemampuan matematis mahasiswanya? Benar enggak? Iya. Kenapa? Karena kemampuan matematisnya tergantung kepada memecahkan masalah. Berarti yang bebas itu variabel apa? Yang variabel independen kan? Variabel bebasnya apa berarti di situ? Memecahkan masalah faraid itu bebas ya. Oke, silakan bisa dilanjutkan presentasinya ya. Variabel independennya silakan diuraikan. Singkat saja, tidak perlu semuanya. Terus selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independen dalam bidang ini adalah Saya belum dicantumkan yang variabel independen. Oke, silakan ya. Nah, berarti apa sekilas tentang variabel independennya? variabel independennya itu adalah tentang kemampuan matematis mahasiswa. Uraian singkatnya apa itu? Uraian Ungkapan singkatnya, matematika. ungkapan matematika adalah ratunya ilmu pengetahuan, mengacu pada fakta bahwa matematika adalah sumber informasi. Menurut Klein, definisi matematika meliputi matematika bukanlah pengetahuan yang dapat disempurnakan dengan sendirinya. Terus yang kedua, matematika adalah raja dan pelayan disiplin lain. Yang ketiga, matematika adalah seni yang mengeksplorasi struktur dan pola. Keempat, matematika sebagai alat untuk kebutuhan manusia dalam menghadapi kehidupan sosial. Oke, ya, saya kira itu bagus. Uraian singkat dari variabel independen. Coba hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya itu temuan yang dapat penelitian dapatkan adalah yang pertama, terdapat pengelompokan terhadap mahasiswa yang didasarkan pada keterampilan memecahkan masalah. Terus yang kedua, jadinya perbedaan jawaban yang menjadikan siswa digolongkan pada mahasiswa dengan keterampilan kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, terdapat perbedaan pola pikir antara mahasiswa dengan tingkat keterampilan tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang keempat, temuan terkait penyebab dan perbedaan pola pikir keterampilan mahasiswa adalah pelatihan yang dilakukan sebelum penelitian. Hasil penelitian yang keempat ini berpotensi untuk penelitian tidak lanjut. Kalian semuanya sebagai mahasiswa tadris pada mata kuliah matematika faraid ini pulang untuk menjadi tugas akhir di mata kuliah ini, di mana mata kuliah tugas akhir adalah menyusun artikel untuk masing-masing mahasiswa, bukan kelompok. Untuk resumnya memang kelompok, tapi untuk tugas akhirnya nanti apa kira-kira peluang penelitian lanjutannya di situ. Temuan terkait penyebab ada sebab yang perbedaan. Berarti apa? Ada penyebab, ada perbedaan pola pikir, keterampilan mahasiswa untuk apa itu? Pelatihan yang dilakukan sebelum penelitian. Artinya perlu ini juga dilakukan penelitian kelas eksperimen. Ya, silakan coba di atau mungkin ada pendapat lain. Kira-kira penelitian lanjutan apa? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Ada ide atau usulan terkait dengan temuan hasil penelitian ini untuk penelitian tidak lanjut apa? Coba judulnya tarik kembali ke atas, kira-kira apa?
Judulnya apa? Keterampilan memecahkan masalah faraid ditinjau dari kemampuan matematis mahasiswa. ditinjau dari kemampuan matematis mahasiswa. Kemampuan berpikir matematis itu banyak di matematika. Ada berpikir kritis, ada berpikir kreatif. Mungkin itu salah satu peluangnya. Ada lagi kira-kira peluang yang lain untuk menganalisis pertemuan berikutnya atau penelitian lanjutan maksudnya. Ada apa lagi selain kemampuan matematis mahasiswa atau kemampuan matematis? Apa lagi? Berpikir. Yang berikutnya kreatif ya. Kreatif. Ada lagi kalau mau ditambah itu juga bisa berpeluang kepada pembelajaran kurikulum merdeka. Oke, kira-kira kesimpulannya apa aja Pak? Yaitu presentasi kelompok 1 selesai. Siap-siap untuk kelompok 2. Kesimpulan dari review ini ya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi tentang keterampilan memecahkan masalah faraid ditinjau dari kemampuan matematis mahasiswa adalah menurut Munadar pada keberhasilan indikator berpikir kreatif siswa pada komponen fluiditas topik A, B, dan C berada pada kategori sangat baik. Namun pada komponen keluasan, keterperincian, dan kepekaan antara subjek A, B, dan C itu berbeda-beda. Yang satu, untuk subjek A itu ketercapaian keluasan, keterperincian, dan kepekaan termasuk kategori sangat baik karena jawaban yang ditulis sudah mencapai semua indikator berpikir kreatif. Yang kedua, untuk subjek yang B itu pada komponen keluasan dan keterperincian termasuk kategori sangat baik, namun pada komponen kepekaan masih dalam kategori baik karena jawaban yang ditulis masih dalam tingkat biasa. Yang nomor 3, untuk subjek C pada komponen keluasan, keterperincian, dan kepekaan termasuk kategori sedang karena jawaban yang ditulis belum mencapai indikator berpikir kreatif. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Coba kita tanggapi sekilas terkait tentang kesimpulannya ini. Jelas ada perbedaan antara subjek A, B, dan C. Untuk kelompok berikutnya bisa presentasi. Terima kasih untuk semua kelompok sudah presentasi. Akhirnya pertemuan yang keempat ini sudah selesai terkait tentang meresum artikel ilmiah untuk masing-masing kelompok. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya itu apa tadi tugasnya? Menyusun artikel. Itu tugas akhir. Ya, yang pertemuan berikutnya adalah menganalisis artikel ilmiah. Oke, mudah-mudahan barokah. Jangan lupa absennya mana? Saya belum absen dulu. Absennya sudah absen semua kan? Sudah. Oke. Saya menuliskan silakan kembali ke semula untuk bangkunya. Ya, kembali ke semula. Silakan ini diparut untuk mahasiswanya, kemudian juga absennya. Silakan. Oke, mudah-mudahan barokah pertemuan kita hari ini. Amin. Bisa ditulis setelah doa. Silakan berbir doa untuk ketua kelas mengakhiri pertemuan kuliah ini. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, mari kita membaca surah Al-As dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih sekalian sudah diskusi panjang terkait tentang
meresum artikel ilmiah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.